Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin dan saya selalu berharap Anda dalam keadaan baik lahir dan batin. Walaupun dalam keadaan puasa, Anda tetap akan melakukan aktivitas seperti biasa, kegiatan yang produktif, karena aktivitas yang kita lakukan pada saat kita puasa di bulan suci Ramadan akan menjadi aktivitas yang dilimpahi rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada satu ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, apakah engkau pernah mengalami kedukaan, pernah mengalami kesedihan dan kesusahan yang melebihi kedukaan, kesedihan dari perang Uhud?" Seperti kita ketahui, dalam perang Uhud Nabi mengalami kedukaan yang luar biasa. Kedukaan yang pertama, para sahabat meninggalkan instruksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meninggalkan bukit yang sangat strategis pada saat itu. Karena para sahabat tidak mengindahkan instruksi itu, maka Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir berhasil membalikkan keadaan dari kekalahan menjadi kemenangan. Yang kedua, Nabi mengalami luka-luka yang sangat serius, bahkan gigi beliau patah, dan dikabarkan kepada pasukan kafir Quraisy bahwa Nabi telah meninggal. Dan itu menimbulkan kegembiraan yang luar biasa di kalangan pasukan orang-orang kafir Quraisy. Tapi Nabi ketika ditanya Sayyidah Aisyah apakah pernah mengalami kedukaan yang melebihi kedukaan akibat perang Uhud, Nabi mengatakan pernah. Beliau waktu itu ada di Arafah. Beliau mencoba mendekati putra Abdul Yalil bin Abdul Hulal, orang yang oleh Nabi kemungkinan bisa diseru, bisa diajak untuk menerima ajaran Nabi. Ketika Nabi datang dan mencoba menyeru, ternyata respon Abdul Yalil ini tidak seperti yang diharapkan, justru sebaliknya. Nabi sangat kecewa, Nabi sangat bersedih, bahkan kekecewaannya dan kesedihannya mengalahkan kekecewaan dan kesedihan dari kekalahan di perang Uhud. Nabi kemudian menjauhi tempat itu. Sesampainya di satu tempat, kalau tidak salah di Qarn al-Sa'alib, Nabi mendongak ke atas dan awan menaungi beliau. Di
balik awan itu kemudian terlihat malaikat Jibril dan berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, Allah mengetahui sikap mereka terhadap kamu. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung untuk datang kepada Nabi. Kemudian malaikat penjaga gunung itu datang dan berkata kepada Nabi, wahai Nabi, Allah sudah tahu sikap mereka yang tidak sopan, sikap mereka yang merendahkan, sikap mereka yang menghinakan, maka aku diperintahkan untuk mentaati seluruh perintahmu. Kalau memang engkau berkenan, maka akan aku runtuhkan bukit ini dan menghancurkan mereka. Para santri, wali santri, juga pemirsa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengalami penolakan, pernah mengalami penghinaan, pernah mengalami segala yang paling sulit ketika berkomunikasi dengan orang lain. Beliau dikatakan sebagai seorang penyihir, beliau dikatakan sebagai seorang yang gila. Bahkan pernah ketika beliau sedang sholat, itu kotoran unta itu diletakkan di atas punggungnya sehingga Nabi tidak berani bangkit dari sujudnya. Baru setelah putrinya Sayyidah Fatimah datang dan mengambil kotoran itu, Nabi bangkit dari sujudnya. Ini yang dialami seorang Nabi yang kita tidak perlu ragu kualitas kepribadiannya, yang kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana kedekatan dia dengan para malaikat. Dan kita juga tidak perlu lagi ragu tentang betapa dekatnya, betapa ridhonya Allah terhadap nabinya ini. Tapi dalam perjalanan hidupnya, beliau mengalami apa yang juga dialami oleh manusia biasa, bahkan jauh lebih berat dan jauh lebih lama. Ketika Nabi mendapatkan tawaran itu dari malaikat penjaga gunung, Nabi justru berkata, menjawab kepada malaikat penjaga gunung itu, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Tapi saya berharap Allah akan mengeluarkan dari sulbi mereka, dari tulang belakang mereka, seorang generasi keturunan dzurriyyah yang kelak akan menyembah kepada Allah dan tidak pernah mensekutukan kepada hal-hal yang lain. Ini jawaban yang sangat luar biasa. Jawaban yang pertama, kemampuan untuk mengendalikan diri. Yang kedua adalah cara pandang yang jauh ke depan. Kadang-kadang kita sendiri ketika kita menghadapi anak-anak kita sendiri, atau ketika sedang berdakwah dan menghadapi penolakan, atau kita sedang melihat realita di sekitar kita, orang-orang yang sangat tidak punya respek terhadap agama, bahkan merendahkan agama, bahkan kadang-kadang mereka mengecilkan arti Tuhan di dalam kehidupan mereka, kita menjadi putus asa dan kemudian menganggap mereka sudah akan pasti masuk neraka. Ini seringkali muncul. Apa yang disampaikan Nabi ini adalah menjadi pelajaran buat kita semua bahwa
kita harus tetap optimis, kita harus tetap punya keyakinan, kita harus memandang bi'ainir rahmah dengan cara pandang penuh kasih sayang dan penuh harapan. Kalau mungkin tidak hari ini, suatu ketika anaknya, cucunya, atau generasi berikutnya akan menjadi orang-orang yang seperti kita harapkan, menyembah kepada Allah dan tidak menjadi orang yang syirik. Di dalam sejarah kita pernah membaca betapa kejamnya tentara Mongol ketika menghancur luluh lantakkan Baghdad. Bahkan dikatakan sungai di Irak itu berwarna hitam karena banyak buku-buku, kitab-kitab yang sangat penting itu dibakar dan dilemparkan ke sungai, sehingga sungai yang demikian luas dan deras berubah warnanya. Tapi kita juga tahu Islam kemudian juga menjadi besar dan tersebar di berbagai penjuru dunia karena keturunan dzurriyyah dari orang-orang yang pernah menghancurkan umat Islam dan budayanya di Irak. Kita juga melihat di dalam sejarah tokoh-tokoh yang sangat menentang Nabi, tokoh-tokoh yang sangat memusuhi Nabi, bahkan ingin Nabi itu dibunuh oleh mereka. Dari keturunan mereka juga muncul orang-orang yang soleh, orang-orang yang menyembah kepada Allah, orang-orang yang tidak mensekutukan Allah. Jawaban Nabi ini menjadi semacam pelajaran buat kita ketika kita menghadapi anak-anak kita, menghadapi lingkungan kita, menghadapi ketika kita berdakwah dan mendapatkan penolakan. Kita tidak boleh kehilangan keseimbangan, kita tetap harus optimis, kita harus tetap berpikir positif. Kalau di hari ini belum bisa, suatu ketika insya Allah akan memberikan hidayah. Dan hidayah perlu dicatat di dalam diri kita. Hidayah adalah hak prerogatif Allah, sehingga Rasulullah sendiri juga diingatkan oleh Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka puasa. Semoga menjadi puasa yang indah dan makanan minuman yang masuk di dalam perut kita menjadi makanan dan minuman yang penuh berkah dan rahmat. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.